gerbang tol Ciawi, kecelakaan truk remblong. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi di Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 4 Februari 2025. Sebanyak 8 orang dilaporkan tewas, sementara 11 orang mengalami luka-luka. Bagaimana kronologinya dan apa catatan penting dari pengamat transportasi mengenai insiden ini? Truk menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantre masuk ke gerbang tol menuju arah Jakarta. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, truk dan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan terbakar di sekitar gerbang tol. Sementara galon air yang diangkut truk tercecer dan berserak di lokasi. Beberapa fasilitas di gerbang tol itu tampak rusak. Korban luka 11 orang termasuk pengemudi truk bermuatan galon air mineral dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Dari keterangan awal kepolisian, truk bermuatan galon air mineral tersebut diduga mengalami gagal fungsi rem atau remblong sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol di gardu tol Ciawi. Akibatnya 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak. Merespons insiden ini, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setiowarno, menyinggung soal ketiadaan Direktorat Keselamatan dan Upah Pengemudi. Nah, memang kecelakaan kok di jalan tol ya, itu rata-rata yang paling banyak itu antara jam 00 sampai jam 6 pagi, itu paling tinggi di semua ruas jalan tol di Indonesia. Ya, kalau lihat datanya seperti itu. Nah, kalau ini kejadian katakanlah jam 23.30-an ya artinya mendekati lah gitu ya. Ya mungkin posisi di situ ya pengemudinya juga bisa juga karena kelelahan. Tapi tentunya nanti secara keseluruhan ini karena jumlahnya 8 orang, ini nanti mungkin KNKT lebih detail lah. Tapi kembali lagi karena tidak punya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat sehingga tidak ada tindak lanjutnya apa tuh penyebab masalahnya. Ya, belum lagi tadi upah. Badan Kebijakan Transportasi itu melakukan kajian tahun lalu, itu upahnya tuh pengemudi kita truk ya, itu sekisaran 1 sampai 4 juta per bulan. Jadi sangat minim. Jadi masih di bawah standar gitu kan. Itu kalau dia dapat pekerjaan. Nah, ini menjadi persoalan juga, makanya kita perlu peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai upah standar. Jadi segeralah, ini katanya sudah dibuat tapi nggak selesai-selesai karena nggak ada tekanan. Tapi kalau ada tekanan presiden akan menyelesaikan, saya kira 1 minggu selesai gitu kan, karena nggak ada tekanan, akhirnya seperti ini. Lebih lanjut, Joko menyebut jika truk besar berperan penting dalam logistik guna mengangkut barang lebih efisien. Namun ukurannya yang besar kerap menjadi bumerang dalam operasionalnya jika tidak dikendalikan pengemudi yang andal ditambah dengan perawatan kendaraan yang rutin. Ia juga menyebut kecelakaan truk di jalan raya kerap terjadi akibat kelalaian dalam persiapan kendaraan. KNKT mencatat sejumlah langkah penting agar truk siap beroperasi. Persiapan awal meliputi parkir di tempat aman, memastikan indikator dashboard dalam kondisi normal, serta tabung angin terisi penuh. Menurut Joko, langkah ini terlihat sederhana tetapi jika diabaikan bisa menyebabkan bahaya besar saat di jalan. Selanjutnya, sistem rem dan pneumatik harus diperiksa dengan teliti. Rem angin dan rem tangan juga perlu diuji agar truk dapat dikendalikan, terutama saat menghadapi jalan menurun. Sistem hidrolik dan kondisi ban pun harus diperhatikan. Pastikan tidak ada kebocoran minyak rem dan tekanan air pada ban sesuai standar. Ban yang rusak atau tekanan air yang tidak cukup bisa menyebabkan kendaraan tergelincir dan sulit dikendalikan. Cukup sudah nyawa menjadi korban di jalan raya dan jalan tol. Pengemudi haruslah bertanggung jawab terhadap keselamatan pribadi dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Bagaimana menurut sahabat Kompas?